Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu Anissa Oktinasari Pratama, Magister Pendidikan, dan teman-teman semua yang berbahagia. Izin memperkenalkan diri, saya Rosi Rosanda dengan NPM 2111060143 dengan rekan saya Vita Ariska dengan NPM 2111060093. Kami dari kelompok 11 akan menerangkan materi biologi sel yang berjudul reproduksi sel. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya bersama rekan saya akan membacakan materi mengenai reproduksi sel. Pengertian reproduksi sel. Reproduksi sel adalah proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri, baik pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Pembelahan sel pada organisme uniseluler merupakan suatu cara bagi organisme tersebut untuk melestarikan jenisnya. Sedangkan bagi organisme multiseluler, pembelahan sel menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan organisme. Misalnya pada manusia, sel-sel memperbanyak diri sehingga tubuh manusia tersebut menjadi besar dan lebih tinggi. Pembelahan pada sel terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada amitosis, yang kedua ada mitosis, dan yang ketiga ada meiosis. Jadi di sini dijelaskan apa sih itu amitosis, mitosis, dan meiosis. Pada amitosis adalah pembelahan langsung tanpa melalui tahapan pembelahan sel. Biasanya terjadi di bakteri. Dan pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh makhluk hidup multiseluler. Dan pada pembelahan meiosis terjadi pada sel gamet atau sel telur dan sperma pada makhluk hidup multiseluler. Yang selanjutnya yaitu siklus sel. Siklus sel merupakan masa pergantian fase sel dalam kehidupan yang meliputi fase pembelahan sel atau M, fase pertumbuhan hasil pembelahan sel atau G1, dan fase sintesis DNA atau S, dan fase pertumbuhan organel dalam persiapan pembelahan sel atau G2. Pada siklus sel terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase fungsional, fase S dan M, dan fase persiapan G1 dan G2. Yang pertama itu ada fase S atau sintesis, yaitu terjadi replikasi kromosom yang utuh sebagai persiapan menghadapi fase M. Dan yang kedua itu ada fase M atau mitosis, yaitu fase M kurang lebih terjadi selama 1 jam, tahap di mana terjadi pembelahan sel yang melalui tahapan-tahapan profase, metase, dan telofase. Dan yang ketiga itu ada fase grow. Fase G yang terjadi dari G1 dan G2 adalah fase sintesis zat yang diperlukan pada fase berikutnya. Anamitosis merupakan proses pembelahan secara langsung, disebut juga pembelahan biner. Pembelahan biner merupakan proses pembelahan dari satu sel menjadi 2 sel tanpa melalui fase-fase atau tahap-tahap pembelahan sel. Mekanismenya meliputi kromosom bakteri menempel pada membran plasma, kemudian kromosom mengganda, kemudian protein FTSZ berpindah ke bagian tengah sel yang membentuk cincin, kemudian membran plasma melekuk ke dalam, membagi sel menjadi 2 bagian, terbentuknya dinding sel baru di antara sel-sel anak sehingga dihasilkan 2 sel anak yang sifatnya sama dengan sel induknya. Pembelahan secara mitosis terjadi pada bagian-bagian sel somatis. Pada makhluk hidup eukariotik, pembelahan sel secara mitosis terjadi pada setiap sel indukan yang mempunyai sifat diploid, biasa disebut dengan 2N kromosomnya berpasangan dan akan menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat diploid. Pembelahan mitosis melalui beberapa fase. Yang pertama fase profase. Fase yang pertama dan ditandai dengan benang-benang kromatin yang ada di dalam inti sel mulai berkondensasi membentuk kromosom. Fase yang kedua yaitu metafase. Tahap ini dimulai dengan metafase sentriol yang telah berada di kutub sel. Benang-benang spindle terlihat semakin jelas, kemudian benang tersebut mengikat sentromer dari masing-masing kromosom. Yang selanjutnya anafase. Fase ini dimulai dengan beberapa tahap yaitu anafase kromatid yang saling pembagian serta pencampuran kromosom homolog. Hasil dari meiosis 1 adalah 2 sel anakan yang sudah bersifat haploid. Yang selanjutnya tahap telofase merupakan tahap akhir dari pembelahan inti. Telofase ditandai dengan beberapa tahap seperti benang-benang spindle yang menghilang. Setelahnya kromatid sampai pada tiap kutub bentuknya
kromosomnya kemudian berubah menjadi sama. Ini adalah gambar proses pembelahan mitosis, proses interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Reproduksi sel secara meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Meiosis juga disebut dengan pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan kromosom separuh dari kromosom induk. Pembelahan meiosis terjadi 2 kali melalui proses meiosis 1 dan meiosis 2. Ini adalah gambar reproduksi sel secara meiosis. Proses pembelahan meiosis 1. Pada pembelahan meiosis 1, nukleus membesar dan menyebabkan penyerapan air dari sitoplasma oleh inti sel meningkat sampai 3 kali lipat. Meiosis 1 terdiri dari tahapan atau fase-fase, yaitu interfase 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan tahap di antara meiosis 1. Tahap profase 1 terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Pada tahap metafase 1, kromosom bergerak di bidang eukaryotot dan sentriol mulai membentuk benang-benang spindle yang berikatan pada sentromer kromosom. Kemudian di tahap anafase 1, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang berseberangan. Setiap kutub sel memperoleh setengah jumlah kromosom sel induk. Pada tahap telofase 1 terjadi pembentukan anak inti pada setiap kutub dan terjadi juga sitokinesis. Adalah fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma organel dan membran selular sehingga akan menghasilkan 2 sel yang disebut sel anak. Dalam proses meiosis 2 terjadi beberapa tahap, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Tahap profase 2 diawali dengan pembelahan 2 sentriol, kemudian terjadilah sentriol baru, kemudian di tahap metafase 2 kromosomnya bergerak menuju bidang ekuator. Pada fase anafase 2, benang spindle mulai menarik salinan kromosom terpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kromosom tetap berupa haploid. Pada fase anafase 2, benang spindle mulai menarik salinan kromosom, kemudian kromosom berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Selanjutnya di tahap telofase 2, masing-masing kutub memiliki sebuah kromosom yang haploid.